Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Prasetya, NIM 21086224. Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya di sini akan mempresentasikan tugas 4 makalah filsafat olahraga dengan dosen pembimbing Dr. Handus Zarwan MKes dengan judul materi aliran rasionalisme dan empirik. Pertama-tama, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran filsafat pada hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah menghantarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul aliran rasionalisme dan empirik. Baik, yang pertama yaitu filsafat rasionalisme. Rasionalisme adalah ideologi filosofis yang menegaskan bahwa akal adalah alat yang paling penting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalis, pengetahuan diperoleh dengan berpikir. Gambar aliran rasionalisme antara lain Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Alat refleksi adalah aturan logika. Era modern dalam sejarah filsafat sering didahului oleh filsafat Descartes. Istilah modern digunakan di sini untuk filsafat yang gayanya sangat berbeda dari bahkan gaya agama Kristen abad pertengahan. Ciri utama filsafat modern yang dibahas di sini adalah penerapan kembali rasionalisme seperti pada zaman kuno. Ide ini disertai dengan argumen yang ketat dikemukakan oleh Descartes. Aliran filsafat rasionalis berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang lengkap dan dapat diandalkan adalah akal atau proposi. Hanya pengetahuan yang diperoleh dengan akal yang dapat memenuhi syarat-syarat yang diperlukan oleh bersifat umum dan mutlak, yaitu syarat-syarat yang diperlukan dari semua pengetahuan ilmiah, sedangkan pengalaman hanya dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran pengetahuan yang diperoleh oleh akal. Menurut aliran ini, akal tidak memerlukan pengalaman untuk memperoleh pengetahuan yang akurat karena akal dapat memperoleh kebenaran dari dirinya sendiri. Yang kedua, filsafat empirik. Pada abad ke-17, seorang filsuf Prancis, René Descartes, muncul. Dia memiliki garis pemikiran yang berakar pada kekuatan akal manusia atau akal yang dikenal dengan rasionalisme. Sebagai hasil dari rasionalisme Descartes, para filsuf perkembangan kemudian berkembang berbeda dengan Descartes yang percaya bahwa pengetahuan melahirkan pengalaman. Mereka disebut empiris. Di antara mereka adalah John Locke, Thomas Hobbes, George Berkeley, dan David Hume. Yang pertama untuk memajukan teori empiris adalah John Locke, seorang filsuf Inggris yang berpendapat bahwa jiwa manusia saat lahir adalah murni, seperti selembar kertas yang tidak tertulis. Akan menjadi apa orang itu di masa depan sepenuhnya bergantung pada pengalaman yang berngisi alfabet. Prinsipnya bahkan bisa dipraktekkan dengan teknik yang kita kenal, yaitu cuci otak dengan orang ini. Orang biasanya dapat berubah menjadi
ekstremis atau teroris, baik berdasarkan ajaran ideologi tertentu maupun beberapa ajaran agama. Yang meneliti kelompok Afrika Amerika dari berbagai tempat tidak menemukan perbedaan hasil IQ SCAR membandingkan hasil anak dengan anak-anak keturunan Jerman. Terakhir, yang provokatif adalah perbedaan hasil IQ hanya terjadi pada dua kelompok dari budaya yang sangat berbeda. Baik, yaitu empirik atau empirisme adalah aliran filsafat yang menegaskan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman manusia dan meminimalkan peran akal. Pengalaman itu sendiri dapat ditangkap oleh indera, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Dan menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, empirisme adalah aliran filsafat yang menegaskan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Dan yang terakhir, mereka menganggap pengalaman sebagai satu-satunya aturan untuk penilaian yang akurat dan kriteria umum di setiap bidang. Oleh karena itu, semua orang yang mengaku memiliki pengetahuan harus mampu menunjukkan pengetahuan apa yang berdasarkan pengalaman dapat diketahui oleh indera. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kalau ada kurang mohon ditambahkan. Saya Miftah Prasetya pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.